Lalu bagaimana dengan TikTok? Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pemasaran modal dengkul. Nah, teman-teman sekalian, apalagi potensi-potensi yang bisa kita gali untuk memaksimalkan proyek pemasaran yang sedang kita seriusi, yang coba kita kembangkan. Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengenal platform TikTok lah ya, sebuah platform yang betul-betul menggoyahkan singgasana para pemilik sosial media ya. Begitu TikTok ini hadir, mau YouTube, mau Facebook, mau Instagram, banyak sosial media lain seperti betul-betul terkoyak-koyak ya. Sebab apa? Platform baru ya, tempat tempat aktualisasi diri baru lah ya. Berkembang dengan sangat cepat, berkembang dengan sangat luar biasa. Bahkan ibaratnya pengikut yang tadinya hidup nyaman di misalnya di platform-platform yang lain tersedot masuk ke arah TikTok. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menaiki gelombang ini ya? Ini kan pintar-pintarnya seorang pengusaha adalah bagaimana kita melihat potensi, ada pergerakan di mana nih, kita cepat adaptasi. Nah, salah satunya bisa menggunakan TikTok. Nah, Bapak Ibu sekalian, TikTok ini apakah efektif untuk pemasaran produk dan jasa yang Bapak Ibu sedang lakukan? Saya selalu menjawab ya, saya selalu menjawab. Alih-alih kita bertanya apakah efektif, apakah itu mungkin, apakah itu baik misalnya. Sebenarnya cara terbaik untuk mengetahuinya adalah kita melakukan testing dengan maksimal. Jadi tidak sekedar kebatinan ya, ini bagus nggak ya, ini oke nggak ya, bukan seperti itu. Namun kita testing, kita lihat, kita lakukan riset. Bagaimana produk sejenis dengan produk Bapak Ibu mengoptimasi brandnya, mengoptimasi produk dan jasanya di TikTok. Ya, cari-cari aja, search aja. Ya, misalnya ada yang jualan baju, ada yang jualan herba, ada yang jualan produk-produk alat-alat remeh-temeh misalnya ya. Dicari saja cara bermain seperti apa. Apakah mereka menggunakan live, menggunakan TikTok, apakah menggunakan TikTok Shop, apakah kemudian membuat video edukasi, apakah membuat video seru-seruan. Ya, tentu sebagai seorang muslim, saya secara pribadi tidak merekomendasikan Bapak Ibu turut larut dalam berjoget-joget ya. Ya, tetap gunakan platform itu secara elegan dengan gaya masing-masing. Insya Allah kita akan tetap menjangkau audiens yang akan tertarik dan membeli produk kita. Tidak kemudian ikut larut dalam hal hype-nya ya, dengan joget-joget ini itu ya, enggak usah lah, apalagi sampai mohon maaf menampakkan lekuk-lekukan badan yang dan sebagainya yang itu secara secara norma yang kita yakin tentu tidak cocok lah, tidak cocok begitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari mungkin menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana supaya di TikTok bisa FYP ya, FYP. Nah, bagaimana supaya kalau bahasa di Twitternya trending topik ya, bagaimana supaya bisa nyebar. Ada yang mengatakan harus pakai musik yang lagi tren. Ya, sebenarnya saya juga coba gitu. Tidak selalunya juga akan FYP. Menggunakan filter yang lagi rame. Ya, belum tentu juga gitu. Menggunakan apalagi ada banyak tips-tips yang disampaikan dalam TikTok, dalam para praktisi TikTok supaya Anda FYP, supaya Anda viral. Namun finalnya adalah di apa? Apakah di hashtagnya? Yang viral menurut saya adalah bagaimana kita dalam mengemas konten. Ya, walaupun kita sudah menyiapkan ini akan hawa-hawanya akan FYP banget, ini akan viral banget, belum tentu juga. Karena apa? Algoritma ini TikTok tuh seperti kayak membagi ke masing-masing. Ya walaupun kita mungkin bisa melakukan pendekatan-pendekatan, tapi belum tentu juga garansi pasti FYP. Anda tidak usah fokus di FYP sama tidak FYP, fokusnya adalah bagaimana memberi nilai tambah untuk calon target market Anda. Sampaikan apa yang menjadikan kepedulian kita terhadap mereka atau mereka mengapa harus peduli tentang produk kita. Itu jauh lebih penting. Ya ini berlaku tidak hanya di TikTok saja sih, di Reels Facebook, di membuat konten YouTube, termasuk membuat konten Reels di Facebook juga kaitannya apa?
Kalau kita berhasil menyentuh inti utamanya, pancingan pertamanya tentu adalah di headline-nya, di headline. Jadi kita membuat video TikTok dengan headline yang tepat. Membuat headline yang tepat, orang membaca headline sekilas, kan itu kalau TikTok itu kan cepat banget ya. Nah, itu hitungan detik, dalam 3 detik orang paham di headline-nya, dia akan atensi, dia akan nonton. Kalau menonton itu kemudian kita merasakan ada manfaat, ya, bisa dipancing untuk komentar, bisa dipancing untuk kemudian beli, ataupun tahap awal hanya sekedar mengenalkan awareness tentang keberadaan brand kita. Itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup. Ya. Itu sudah cukup. Jadi bagaimana? Apakah kita perlu membuat video-video TikTok? Ya silakan, enggak apa-apa ya. Ada beberapa kita bikin kuis-kuis, video-video serial edukasi, membuat video-video. Kalau misalnya kita seorang muslim ya, membuat motivasi-motivasi, kata-kata motivasi dari para ulama, kutipan hadis dan sebagainya. Itu beberapa varian-varian konten yang ada di TikTok yang kita bisa lakukan, yang bisa kita optimasi. Lakukan uploadnya ya. Untuk uploadnya cari timing yang tepat. Ya, ini berdasarkan risetnya Bapak Ibu secara pribadi ya. Walaupun keumumannya apakah posting sebelum subuh supaya nanti ketika orang-orang berangkat bekerja di jam 6 sampai jam 8 itu sudah beredar. Atau posting jam 10 pagi nanti untuk mentarget orang-orang makan siang. Atau posting jam 5 sore untuk memposting orang-orang pulang kerja. Atau memposting di waktu jam 6, jam 7 malam untuk memposting orang yang santai di rumah. Menurut saya yang penting istiqomahnya ya. Kita upload sehari sekali atau 2 hari sekali atau seminggu sekali. Udah belajar bikin konten dulu, upload yang banyak dulu sampai Bapak Ibu nanti akan mengerti. Oh ternyata konten dengan video seperti ini dikasih headline warna merah tegas. Dalam videonya seperti ini, captionnya seperti ini, dikasih hashtag seperti ini, jauh lebih banyak orang yang menonton, jauh lebih banyak orang yang kemudian atensi dengan produk kita, dengan brand kita. Efek sampingnya nambah follower misalnya, sehingga ada banyak orang melakukan pembelian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba. Tag ya, kalau Bapak Ibu punya postingan praktek dari hasil video ini, tandai atau tag akun saya di TikTok ya, Anjrah Arisanto. Nanti kita bisa pelajari bersama-sama. Termasuk misalnya ya yang memang saya mengamati ya, termasuk saya juga sedang belajar bagaimana menggunakan TikTok untuk live ya. Live dengan TikTok juga luar biasa manfaatnya. Dan untuk video TikTok, videonya berdiri ya Bapak Ibu, seperti ini, berdiri. Jadi kontennya berdiri, maksimal kalau nggak salah sekarang sudah sampai 90 detik ya, berarti 1 menit lebih 30 detik. Maksimalkan ya, atau gunakan 60 detik saja, maksimalkan rentang waktunya untuk bagaimana mengeksplor nilai tambah dari apa yang orang rasakan, apa orang yang dapatkan ketika menggunakan produk yang Bapak Ibu punyai atau jasa yang Bapak Ibu sedang jual. Terima kasih, saya Anjrah Arisanto. Kalau ada tambahan ide lain dari pengalaman Bapak Ibu menggunakan TikTok, bisa dikomenkan di bawah video ini atau sampaikan kepada saya melalui akun sosial media, baik di TikTok ataupun di Facebook ataupun Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.